Iya, dia mungkin tidak dapat- berhenti, tapi iya. serial yang visi Mungkin misi untuk menghadirkan pasangan. Habis pilkada Lanjut, aktivitas politik masih ada. Iya. Nah, tanggapannya Pak Dokter soal podcast Palu yang teman-teman gagas ini seperti apa? Jadi menurut saya ini satu kreasi yang sangat luar biasa dari teman-teman Aji, karena menurut saya ternyata ini desain tentang podcast ini yang menampilkan tokoh-tokoh yang dikenal lah oleh publik Kota Palu itu, menurut saya bagus sekali. Menurut saya mengandung nilai-nilai edukasi pendidikan politik. Makanya saya bilang, kenapa tidak didesain ini podcast Aji ini yang Supaya- betul-betul profesional supaya bisa komersil begitu ya? Iya. Halo teman-teman, selamat malam. Nah, malam ini seperti biasa saya dan teman-teman akan menggelar podcast di podcast Palu bersama beberapa narasumber. Nah, yang menarik bahwa hari ini kita akan menuntaskan podcast bersama kandidat yang ada yang bertarung di Pilkada Sulawesi Tengah, Provinsi, Kabupaten Sigi maupun di Kota Palu. Menarik memang karena hari ini akan menghadirkan Pak Hadianto Rashid dan juga Ibu Dr. Eni Majido sebagai narasumber di podcast Palu. Nah, setelah itu juga akan ada Bawaslu RI yang akan tampil di serial podcast kami. Seperti apa serunya podcast bersama Pak Hadianto Rashid? Simak liputannya berikut ini. Nah, bicara soal sepak bola, soal olahraga, Pak Hadi. Kota Palu sebagai ibu kota provinsi itu juga menjadi cerminan daerah-daerah lain. Iya. Sepak bola olahraga masyarakat adalah sepak bola. Pak Hadi berkecimpung di situ. Iya. Apa yang akan Pak Hadi Saya lakukan? pemain bola ini. Silakan, Pak Hadi. Jadi kalau kita berbicara tentang Asprof itu adalah payung yang mencoba menaungi semua. Ya. Nah, yang pelaksananya itu, yang menggenggam payungnya itu adalah para askot, ya. Jadi asosiasi, Sama askot, askap itulah yang kemudian melaksanakan. Kita di Asprof mengawasi dan lain sebagainya, memastikan bahwa semua berjalan dengan baik. Gitu. Nah, kalau ditanya kembali kepada pribadi dan kemudian apa yang menjadi rencana kami, khususnya terkait dengan sepak bola ini, ya saya memiliki cita-cita dan harapan yang besar untuk itu, dan saya yakin bahwa dengan kita berhasil menjadi wali kota, akan banyak hal yang akan kita bisa lakukan agar supaya kemudian dunia persepak bolaan kita tumbuh dan besar. Salah satu contoh, kita akan menggelar namanya Pekan Olahraga Kota Palu. Pekan Olahraga Kota Palu. Pekan Olahraga Kota Palu yang akan kita gelar ini nanti, pemerintah kita ya itu hanya menyiapkan bonus itu 5 miliar. Kita tidak menyiapkan yang lain. Setiap tahun. Iya. Jadi 1 miliar untuk sepak bola. Kemudian untuk 10 cabang olahraga lain itu 400 juta bonusnya. Kita siapkan bonus saja. Ya, ada beberapa event yang dilaksanakan oleh daerah-daerah lain termasuk Surabaya ya, event yang mereka laksanakan misalnya turnamen lari maraton, kemudian atletik, kemudian sepeda misalnya kan. Kalau saya perhatikan sih reward yang diberikan masih lebih besar yang kita akan tawarkan kepada masyarakat ini. Nah, seru kan? Serial podcast politik kita akhiri dengan penampilan dari Ibu Dr. Eni sebagai calon wakil wali kota dan juga calon wali kotanya Pak Hadianto Rashid. Yang menarik juga bahwa kami memulainya itu lebih cepat 1 jam, yang biasanya pada jam 5, jam 17
kemudian kita mempercepatnya di pukul 14.00 di obrolan jelang maghrib. Bukan tanpa alasan, alasannya karena kita mengakomodir agar para calon itu bisa hadir meskipun waktunya sangat sempit. Nah, Pak Hadianto Rashid itu karena sangat padat acara yang akan dia ikuti selama 1 hari ini, dia meminta pada jam 16.00 dan kita sudah siapkan pada pukul itu. Tuntas sudah. Jadi kalau ada yang belum hadir di podcast Palu, kami mohon maaf, bukan kami tidak bersedia, tapi kami sudah memberikan ruang dan waktu. Porsi yang sama juga kita berikan kepada seluruh calon. Kalaupun undangan kami di skip, diabaikan, atau mungkin tidak dilihat sama sekali, ya kita mohon maaf. Oke? Nah, ada juga podcast berikutnya yang dipandu oleh Bung Patarudin. Itu menghadirkan Bawaslu RI. Dia komisioner itu ya, komisioner dari Bawaslu RI. Dia di bagian humas kalau nggak salah. Bagian hukum di Bawaslu RI. Pak Felix namanya, Pak Fritz namanya. Dan ini yang luar biasa, teman-teman, menghadirkan narasumber yang skalanya sangat nasional. Sementara di narasumber lain juga ada seorang akademisi yang sangat populer di kalangan jurnalis. Beliau adalah kawan dari beberapa kita semua jurnalis. Meskipun dia seorang akademisi, tapi rasanya jurnalis. Dia adalah Pak Dr. Aminuddin Kasih. Nah, ini yang penting. Saya mau tanya-tanya sama beliau. Dia hadir di sini, masih ada, belum pulang. Masih bersama saya. Halo Pak Amin, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Nah, ini di vlog saya. Gak apa-apa merokok. Di YouTube. Nah, Pak Amin, Ya. Pak Dokter. Pak Dokter melihat ini kan podcast sudah masih berlanjut sebetulnya di Iya. serial berikut, tapi untuk serial politik kita sudah berakhir tadi. Pak Dokter sempat lihat ada tadi Pak Hadianto Rashid dan juga Ibu Reni, calon wali kota dan calon wakil wali kota yang hadir di podcastnya teman-teman. Menurut Pak Amin sebagai penonton kita ini, penonton Iya, setia. iya. Nah, sejak di serial apa yang Pak Amin nonton? Wawancara siapa? Ya, termasuk Ketua KPU dan Bawaslu, ada beberapa paslon, tentu tidak bisa saya sebutkan karena soal etika nanti. Betul. Tapi Tapi namanya tapi saya tidak setuju kalau mau dihentikan soal politik. Politik itu tidak akan pernah berhenti. betul. Iya, masa berhenti. Iya, dia Ini mungkin tidak berhenti, tapi iya. serial yang visi Mungkin misi untuk menghadirkan Iya. pasangan. Habis pilkada Lanjut, aktivitas politik masih ada. Iya. Nah, tanggapannya Pak Dokter soal podcast Palu yang teman-teman gagas ini seperti apa? Jadi menurut saya ini satu kreasi yang sangat luar biasa dari teman-teman Aji, karena menurut saya ternyata ini desain tentang podcast ini yang menampilkan tokoh-tokoh yang dikenal lah oleh publik Kota Palu itu, menurut saya bagus sekali. Menurut saya mengandung nilai-nilai edukasi pendidikan politik. Makanya saya bilang, kenapa tidak didesain ini podcast Aji ini yang Supaya- betul-betul profesional, supaya bisa komersil begitu ya? Iya, bahkan bisa iya. Kalau perlu ada funding, karena ini dia ini dia memberikan sumbangan di dalam membangun proses demokratisasi, khususnya di pilkada. Nah, karena itu membangun proses demokratisasi itu mestinya ya harus ada yang itu. Cuma iya, apalagi ini menurut saya ada satu hal yang saya sarankan. Ini pilkada dengan situasi COVID yang kita harus batasi, sudah kampanye dalam rapat umum. Saya kira media seperti podcast ini akan menjawab hal seperti ini, karena intinya adalah bagaimana visi misi tersampaikan. Visi misi tersampaikan Tanpa ada kerumunan massa. tidak harus ada kerumunan massa. Pesan yang disampaikan itu lewat di media. Nah, inilah podcast yang Aji ini salah satu alternatif yang bisa menjawab tugas-tugas KPU terkait dengan kampanye debat publik, kampanye luar terbatas. Bahkan menurut saya bisa dipakai ini untuk kampanye itu pengganti model talk show. Model talk show. Talk show, iya. Tapi Apalagi- memang
Apalagi Apa, dokter? penontonnya 14.000, Ya, luar lebih. biasa. 14.000 ya? 14.000 paling tinggi. Wih, luar biasa. Paling tinggi. Iya, saya menurut saya sudah kaya semua mereka yang dapat royalti dari Ini kan teman-teman yang di podcast ini kan di dalamnya ada AJI, Iya. ada IJTI, ada PFI. Oh, Pewarta begitu. podcast. Jadi kita Oh, sorry dong, kalau saya kira urunan. Gabungan. saya kira aja itu. Jadi sorry. Nggak apa-apa. Saya kira itu jadi kita gabungan. urunan, Jadi kita urunan. gabungan. Jadi teman-teman fotografer, teman-teman Urunan video, ide. wartawan video sama teman-teman AJI itu berkumpul jadi satu, kemudian menggagas. Jadi ralat bukan Aji saja ya. Podcast Palu GTI, namanya. Podcast Palu. Ya. Nah, nanti mungkin Pak Dokter akan dapat sesi khusus dulu di meja bundar. Siapkan memang materi. Pak Dokter. Bukan saya pakar dan tanya. Masih banyak sebenarnya bisa Ya. dalam rangka melakukan pendidikan politik. Ya, Iya. ini penting karena Iya. semangatnya teman-teman mendirikan podcast Palu podcast ini sebetulnya karena kita gelisah sama masifnya informasi-informasi hoax di media sosial utamanya Facebook. Ya, makanya Kan makin dekat dengan hajatan politik, pilkada dan sebagainya itu informasi-informasi hoax itu nah, berseliweran. itulah nilai edukasi yang ditampilkan oleh podcast itu. Iya. Oke, makasih banyak Pak Dokter. Pastinya Pak Dokter. kalau ini dimonitor juga Dewan Pers tidak ya? Tidak. Tidak. Karena dia tidak menggunakan Bukan ya. bukan undang-undang pers. Kalau kita terjerat bukan undang-undang pers yang kenapa Dokter? Tapi undang-undang ITE. Gitu. Bukan produk jurnalistik. Oke Pak Dokter, makasih Iya. banyak. Oke, nah itu tadi Pak Dokter Amiduddin Kasim. Masih banyak teman-teman di sini. Tapi satu yang saya mau wawancara dari kemarin dan baru ketemu hari ini. Salah satu penggagas dari podcast Palu. Kemarin sudah ada, Pak Iko sudah pulang. Nah, ada Bung Roni ketua PVI. Halo Bung Roni. Bung Ron. Ini sudah klimaks di wawancara visi misi. Ya kan? Pak Hadianto Rashid sudah hadir. Dan kemudian Gubernur sudah, Sigi sudah, Bawaslu sama KPU termasuk yang RI juga sudah. Kemudian kita tentu masih akan tetap melanjutkan podcast ini. Nah, Roni melihat seperti apa dari awal. Kalau saya membaca catatannya Roni di Facebook itu kan meneteskan air mata. Ya, kalau Roni melihat modelnya urunannya teman-teman ini kemudian menjadi ternyata semakin serius. Apa ya? Saya cuma mau bilang begini. Awalnya saya ditanya oleh beberapa teman, toh, yang kamu bikin itu ada duitnya kan? Ya. Itu menarik pertanyaannya kalau urusan duit. Betul. Jadi saya bilang urusan duit itu hal yang lain. Untuk nomor sekian. Yang penting kita hadir dulu di program ini bagaimana semua teman-teman yang punya kapasitas di sini. Makanya saya menulis di Facebook itu, siapa yang punya ide, ya mari kita gabung ya, menyampaikan ide itu. Kita urunan bukan cuma urunan duit untuk beli alat, tapi urunan ide juga. Jadi di sini ini ya, seperti teman-teman lihat lah, kita banyak wartawan di sini yang akhirnya berkomitmen membuat podcast ini. Ya, awalnya iseng-iseng saja, akhirnya menjadi salah satu platform yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan puncaknya tadi itu kita tidak menyangka bahwa Komisioner Bawaslu RI, tokoh narasumber nasional itu bisa jadi narasumber kita salah satunya. Itu artinya kita mungkin awalnya hanya main-main, lama-lama ternyata ini menjadi sebuah kebutuhan. Serius. Yang Bahkan serius. jadwal podcast itu sudah padat. Sudah padat. Selama 1 minggu. Saya baru ditelepon tadi dari humasnya ACT. Nah, Saya minta ini jelang 2 tahun apa yang Oh, harus mereka refleksi. lakukan. Saya sudah koordinasi dengan produser tadi, Pak Patar bilang siap agendakan karena itu penting. berarti Ya, setelah hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu jadwal sudah terisi semua. sampai Jumat. Sampai Jumat kan? Karena Sabtu Minggu terlalu libur. Nah, jadi sudah padat. Jadi itulah kami tidak meminta yang muluk-muluk, tapi ya, kita menyampaikan saja apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat bahwa podcast jurnalisme itu ada di sini, podcast jurnalisme. Haha, keren. Namanya tuh podcast jurnalisme. Kenapa jurnalisme podcast ini kemudian menjadi baru di terima kasih dulu Bung Roni. Thank you. Lupa berterima kasih saking semangatnya. Nah, kalau disebut tadi Roni podcast jurnalisme atau jurnalisme podcast itu menjadi hal yang baru di Indonesia,
kita sebetulnya bukan menjadi follower, kita di Palu menjadi trendsetter, orang yang memulai. Memulainya mungkin bukan karena kita ikut-ikutan sama orang lain, tetap tidak, tapi karena seperti dibilang Roni tadi, kita itu agak gelisah melihat hal-hal yang masif di media sosial kemudian tidak bisa dibersihkan, bisa dijernihkan gitu kan. Hadirlah podcast Palu. Nah, kalau teman-teman sudah lihat wawancara kita dengan dua narasumber, pertama Pak Hadianto dan juga Pak Fris dari Bawaslu sama Pak Dr. Aminuddin Kasim, itu berarti Anda sudah menyaksikan serial podcast selama 2 pekan lebih di podcast Palu. Utama yang paling kita mana Jo? Ini pacaran bukan? Oke, teman-teman, besok masih ada serial podcast lagi. Jadi yang belum diwawancara malam ini, besok siapkan memang minum air putih, rapid test, dan sebagainya, ayam putih. Jangan lupa juga pamit sama itu, bilang besok mau pergi di Cafe Nagai. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Ada Bung Dani, Ipal, Bung Lapto, dan teman-teman lain yang sudah menyaksikan podcast di Abdi Mari Official. Terima kasih banyak, kita bertemu di lain kesempatan. Ciraro.